Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Nah ini wortelnya aku potong tipis-tipis dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2 sampai 3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Flavis yang nggak punya merica bulat juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan. Kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil. Tadi aku metik dari halaman rumah, karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan deso. Ini resep sering banget dimasak sama neneknya Flavi Kasih sewaktu Flavi Kasih kecil. Rasanya enak banget. Dan juga kita akan bikin dengan cara yang mudah banget. Kita siapkan bahan tahu dan juga tempe ya. Nah ini tempenya aku pakai jenis tempe sumpil. Kalau di Kebumen tuh banyak banget tempe yang kayak gini. Cuman kalau di kota agak susah ya nyari tempe sumpil kayak gini. Adanya yang papan. Tapi kalau nggak ada yang kayak gini, ada yang papan, ya boleh aja nggak apa-apa. Nah di sini aku siapkan tempenya sebanyak 10. Kemudian ada tahu. Ini tahunya aku pakai tahu yang coklat. Nah ini kalau di kampungnya Flavi Kasih di Kebumen namanya tahu tempe itu bagus banget. Itu tahunya bener-bener padat dan juga menul-menul. Dan rasanya juga enak banget. Kalau misalnya Flavi mau pakai tahu putih, boleh tahu putihnya digoreng terlebih dahulu ya. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan bawang merah atau brambang. Ini cukup kita iris-iris, jadi semua bumbu akan kita iris hari ini ya, nggak ada blender-blender sama sekali. Kemudian kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris tipis. Kemudian kalau sudah diiris-iris kita sisihkan dulu dalam piring. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada cabai hijau besar dan keriting, kita campur aja. Kalau Flavis mau lebih pedas nanti boleh ditambahkan cabai rawit ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita masukkan dulu dalam wadah. Kemudian kita siapkan juga cabai merah. Ini cabai merahnya juga aku campur cabai besar dan juga cabai keriting.
Bagi Flavis yang benar-benar nggak suka sama sekali dengan pedas, boleh bijinya dibuang ya. Jadi nanti rasanya nggak akan pedas, tapi warna masakannya tetap cantik. Kemudian setelah ini kita letakkan dulu dalam piring. Kemudian kita tambahkan lagi tomatnya. Ini juga aku pakai tomat merah dan juga tomat hijau. Jadi nanti warna-warni masakannya jadi cantik banget. Kemudian ini tomatnya juga akan kita potong tipis-tipis. Setelah dipotong-potong kita letakkan dulu dalam piring. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi, di sini ada laos, ada kencur, kemudian ada kunir dan juga ada serai. Nah, semua bahan ini akan kita potong tipis-tipis ya, termasuk sak serai-serainya, sak kunir-kunirnya ini akan kita potong tipis. Jadi nggak ada yang kita ulek, nggak ada yang kita blender hari ini. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya lebih wangi lagi. Kalau sudah bumbunya siap, kita langsung aja memasak ya. Sekarang siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong atau kita akan tumis bawang, brambang, laos, dan juga serai dan kunir, dan juga ada kencurnya dan juga daun salamnya sekalian. Kita akan aduk-aduk dan kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan warnanya juga sudah mulai kering kayak gini. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan tempenya dan juga tahunya. Kalau kita tambahkan lagi santan, ini santannya kita pakainya nggak kental ya, jadi kita pakai santan encer aja supaya nanti pada saat dimaem tuh dia nggak enak. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau Flavis misalnya nggak ada gula jawa juga boleh tambahkan gula putih. Untuk tingkat kemanisannya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Kemudian setelah ini jangan lupa kita aduk biar nanti santannya dia nggak pecah. Jadi nanti kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya ya, dan kita akan masak pakai api yang kecil supaya dia benar-benar bumbunya ngeresep dan juga tanek banget. Nah, kalau dirasa sudah cukup enak dan matang, baru kita akan masukkan tadi ada cabai dan juga tomatnya. Nah, ini kenapa masukinnya di saat-saat terakhir, supaya pada saat disajikan itu warnanya masih tetap cantik. Kemudian kalau bahan ini sudah masuk, kita tunggu sebentar, biarkan sampai nanti mendidih lagi. Nah, seperti ini Flavis. Ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, aromanya harum banget, dan warnanya juga cantik banget. Ini biarpun pakai santan, dia rasanya masih tetap seger karena santannya kita pakai santan yang encer. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Ini siap banget kita nikmati dengan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang seger-seger banget karena di tempat Flavi Kasih sekarang lagi musim hujan. Jadi enaknya kita makan yang seger dan anget-anget. Hari ini kita akan bikin sayur bening beligo. Sebelumnya aku udah pernah bikin resep dari beligo, waktu itu aku bikin sayur santan. Nah, hari ini kita akan bikin sayur yang bening dan seger banget. Ini tadi aku timbang beligonya kurang lebih sebanyak 500 gram ya, gede banget. Kemudian ini beligonya kita akan potong kecil-kecil supaya nanti kita maemnya lebih gampang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Kita di sini siapkan bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ikan, bakso ayam, ataupun pakai fish cake, juga boleh pakai sosis. Pokoknya pakai bahan yang kira-kira anaknya Flavis di rumah suka. Nah, hari ini karena anakku request pengen pakai bakso sapi, jadi aku pakai bakso sapi. Nah, ini bahan tambahannya di sini aku pakai soun ya, nanti akan jauh lebih enak lagi. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan bawang merah. Bawang merahnya ini kurang lebih 12. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis.
Setelah ada bawang merah dan bawang putih, kita akan siapkan lagi kencur. Wah, ini nanti akan bikin aroma sayur beningnya makin seger tenan. Ini kan kita potong-potong, kemudian kita tambahkan lagi daun bawang biar nanti aromanya juga makin harum banget. Setelah ini kita akan tambahkan lagi daun salam. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Ini siapkan air, kemudian cemplungin daun salam, bawang merah, bawang putih, dan juga kencurnya. Setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir, garam secukupnya. Kalau mau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kemudian kita masukkan labunya. Setelah ini kita aduk-aduk dan kita akan masak labunya sampai nanti kurang lebih setengah mateng. Nah, kira-kira seperti ini Fluffy, ini sudah setengah mateng. Kita akan masukkan baksonya. Kemudian kita akan cemplungin sounnya. Nah, kalau misalnya bakso dan sounnya udah masuk, kita masaknya udah gak usah lama-lama. Tinggal nunggu si baksonya mateng dan juga sounnya mateng. Kemudian kalau udah hampir mau diangkat, kita tambahkan lagi daun bawang dan juga brambang goreng biar nanti aromanya makin harum dan rasanya juga jadi gurih. Nah, seperti ini aja sayur bening kita hari ini, sayur bening bligo dan juga bakso. Ini sekarang kita siapkan di meja makan. Ini masih anget banget, kita tinggal maamnya pakai nasi anget juga. Kalau ada sambal boleh tambahkan sambal dan tempe goreng sereng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cemilan dari tempe. Kebetulan di tempatnya Fluffy Kasih udah musim hujan, jadi ini enak banget kita pas pada saat cuaca hujan-hujan. Ini nanti tempenya akan kita makan bersama sambal tumis, rasanya enak banget deh. Ini pertama-tama kita akan bikin tempenya. Ini tempenya akan kita tepungin ya. Ini aku siapkan tempenya, tempe yang satuan seperti ini. Kalau Fluffy nggak ada bisa pakai yang papan, kemudian dipotong tipis-tipis. Nah, kalau tempenya sudah disiapkan, kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada bawang putih, kemiri, ada merica, ada ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan dalam mangkuk. Kemudian setelah ini kita akan siapkan tepung terigu, ini sebanyak seperempat. Ini aku pakai yang curah ya. Kemudian ada tepung tapioka sebanyak 4 sendok makan. Kemudian kita tambahkan lagi air, ini kurang lebih 400 ml. Kemudian kita akan aduk sampai rata. Aku mau kasih tips ke Fluffy, kalau Fluffy mau bikin gorengan, entah tempe goreng, tahu goreng, bakwan, itu aku kasih saran Fluffy pakai tepung yang curah ya, supaya rasanya itu lebih enak dibandingkan tepung-tepung kemasan. Nah, ini kita tambahkan lagi garam sama penyedap rasa secukupnya ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau tepungnya sudah siap, kita akan cemplungin tempenya. Nah, nanti baru kita akan goreng. Untuk menggorengnya, di sini kita akan siapkan wajan dan minyak yang agak banyak ya. Dan harus benar-benar minyaknya panas, baru kita akan cemplungin tempenya. Kalau wajannya nggak bisa sekaligus untuk goreng, ya boleh berkali-kali seperti aku hari ini gorengnya nggak cukup sekali, 2 kali. Pokoknya yang penting kalau bikin gorengan minyaknya harus banyak supaya dia kalau bahasa Jawanya itu kemerisi gitu nanti hasil gorengannya. Nah, ini sudah mateng, kita akan angkat, warnanya udah cantik banget. Kemudian kita akan sisihkan dan kita akan goreng sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, kita cemplungin tempenya, kemudian kita walak-wali sampai nanti warnanya kuning coklatan seperti ini. Ini tandanya sudah mateng. Ini warnanya udah cantik banget. Sekarang kita sisihkan, kita akan siapkan bahan sambalnya ya. Untuk bahan sambalnya di sini kita perlu tomat, cabai rawit, ada bawang putih dan juga bawang merah. Nah, ini supaya nanti enggak terlalu kebesaran pada saat goreng, ini tomatnya akan kita potong menjadi beberapa bagian. Kemudian supaya cabainya enggak jepluk-jepluk juga kita akan belah ya. Kalau semua bahan sambal sudah kita siapkan, sekarang kita akan goreng semuanya.
Nah, untuk menggorengnya jangan sampai terlalu kering ya Flavis, cukup matang aja karena nanti masih akan kita tumis lagi setelah kita ulek. Seperti ini aja. Ini kita akan angkat, kemudian kita akan ulek cabai dan teman-temannya. Tambahkan lagi ada garam, penyedap rasa, dan gula jawa. Kemudian kita akan ulek. Nguleknya juga nggak perlu sampai yang halus-halus banget, cukup seperti ini. Nah, ini masih kita akan tumis lagi Flavis. Nah, sekarang kita akan siapkan wajan. Ini masih pakai minyak yang tadi, cuman sedikit aja supaya nggak kebanyakan minyak nantinya. Ini akan kita tumis sampai nanti dia berubah warna lebih kemerahan dan cantik banget kayak gini. Ini sudah mateng. Sekarang kita siap sajikan dengan tempe gorengnya. Ini enak banget kita untuk cemilan sore hari, apalagi di tempat Flavi kasih sekarang itu lagi musim hujan, cocok banget nih untuk cemilan saat hujan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan tempe dan juga tahu bacem. Ini resepnya praktis banget karena kita nggak perlu goreng lagi setelah kita ungkep. Jadi kita akan bikin langsung siap saji. Nah, ini tempenya aku siapkan 2 bungkus. Ini kurang lebih beratnya 300 gram ya. Ini aku potong sengaja besar-besar biar nanti kelihatan lebih wow gitu. Nah, ini selain ada tempe, kita siapkan juga tahu. Ini tahunya aku pakai tahu coklat, tahu goreng ya. Flavis juga bisa pakai tahu putih kalau misalnya nggak ada tahu coklat. Nah, ini tahu tempenya sudah siap, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri. Kemudian kita tambahkan cabai rawit dan juga ada ketumbar. Flavis kalau misalnya nggak mau pedas nanti bisa pakai cabai merah yang besar ya. Nah, hari ini karena aku maunya pedas jadi aku pakainya cabai rawit. Nah, bumbu ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Flavis juga bisa pakai blender kalau mau ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita langsung aja memasaknya. Di sini kita siapkan wajan dan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Setelah itu kita akan tambahkan laos, kemudian ada daun salam. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan tempe dan juga tahunya. Setelah tempe dan tahu masuk, sekarang kita aduk-aduk dulu. Setelah ini baru kita akan masukkan air. Di sini tapi bisa pakai air biasa ataupun air kelapa. Kalau pakai air kelapa nanti jadinya lebih gurih ya. Kemudian kita tambahkan lagi gula jawa dan juga kita akan tambahkan lagi kecap. Nah, ngasih kecapnya ini penting Flavis, ini tergantung kecap yang Flavis punya, tipenya kayak gimana. Kalau yang tipe punya aku pakai kecap kencana, ini lebih encer dibandingkan kecap yang lain misalnya kayak merek Bango ataupun ABC. Pokoknya nanti disesuaikan aja dengan kecap yang Flavis punya ya. Kalau misalnya lebih kental berarti kecapnya lebih sedikit, kalau kecapnya encer berarti lebih banyak gitu. Nah, setelah ini kita akan ungkep tempe dan juga tahunya. Pertama-tama kita akan pakai api besar dulu. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak dengan api kecil dalam waktu yang agak lama ya, supaya bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kita akan ungkep sampai nanti kuahnya asat. Nah, ini udah hampir asat, kita akan aduk-aduk. Kalau sudah hampir asat harus aduk terus supaya nggak gosong karena manis ya. Kalau nggak diaduk-aduk nanti gosong. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, aromanya harum banget. Apalagi tadi ada cabai rawit dan juga kecapnya, itu benar-benar bikin kita jadi lapar banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Tinggal kita ambil nasi anget yang banyak. Kalau misalnya Flavis mau bisa tambahkan sayur bening bayam ataupun tumis kangkung. Wah, enak banget deh.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari ikan asin. Ada yang juga bilang ini namanya gere. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi anget dan sayur asem ataupun sayur bening bayam. Pertama-tama kita akan siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya. Jangan lupa sambil kita balik-balik supaya nanti matangnya merata. Nah, ini sepertinya sudah matang Fluffies. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Tapi nggak usah khawatir, di resep ini bumbunya benar-benar sederhana banget, simple banget. Tapi Fluffies nggak usah khawatir juga, rasanya nanti juga akan enak banget. Pertama-tama kita siapkan bumbunya, yaitu daun bawang. Kemudian daun bawangnya akan kita potongnya agak memanjang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan cabai rawit yang banyak. Jadi menu ini benar-benar pedas ya. Jadi kalau misalnya Fluffies yang nggak suka pedas, sebaiknya jangan coba menu yang satu ini. Ini cabai rawitnya akan kita motongnya jadi 2 bagian aja, nggak perlu tipis-tipis banget. Kemudian setelah ini kita siapkan brambang atau bawang merah. Ini juga cukup kita belah jadi 2 bagian. Kalau besar ya boleh jadi 3 bagian. Nah, di resep kali ini aku nggak pakai bawang putih ya, cukup bawang merah aja atau brambang. Kemudian ini yang paling penting dan bikin enak, yaitu peteknya nggak boleh ketinggalan. Sekarang pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu brambangnya, kemudian cabenya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum. Ini aku masih pakai minyak untuk bekas goreng ikan asinnya, nggak apa-apa ya, nanti biar lebih gurih lagi. Kemudian kalau sudah harum dan layu, kita tambahkan lagi gula pasir sedikit aja. Di sini kita nggak pakai garam lagi karena ikan asin itu sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan ikan asinnya, pete dan juga daun bawangnya. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Kalau misalnya pete dan daun bawang sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar supaya nanti petenya masih crunchy dan daun bawangnya juga masih cantik banget. Nah, kayak gini aja Fluffies, ini masaknya udah mateng. Sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini kita tinggal ngambil nasi anget dan juga kalau bisa ada sayur asemnya. Wah, enak banget, seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari telur puyuh. Hari ini telur puyuhnya akan kita bikin resep capcay. Tapi capcaynya ini capcay Jawa ya, bukan Chinese food. Nah, biasanya resep masakan capcay Jawa ini bisa kita temukan kalau kita ke kondangan. Nah, biasanya di makanan prasmanannya itu udah salah satu menunya capcaynya. Nah, hari ini aku akan kasih resepnya untuk Fluffies di rumah. Nah, tadi selain ada telur puyuh, di sini kita akan tambahkan juga wortel. Nah, wortelnya ini akan kita motongnya itu memanjang aja. Nah, biasanya kalau di Chinese food motongnya serong, hari ini kita akan potong menjadi memanjang seperti korek api, cuman lebih gede sedikit lagi. Kalau sudah, kita akan letakkan dulu dalam piring. Setelah ini kita akan tambahkan juga jagung muda atau putren. Nah, putrennya juga akan kita potong senada dengan wortelnya tadi. Jadi nggak kita potong miring-miring tapi memanjang. Nah, kalau sudah dipotong-potong semuanya, sekarang kita letakkan dulu dalam piring. Setelah ini kita akan tambahkan lagi buncis ya. Nah, buncisnya akan kita potong serong-serong tipis-tipis kayak gini. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu, kita letakkan dalam piring.
Kemudian di sini kita akan tambahkan juga kapri. Nah, kalau bisa kaprinya itu wajib ada ya. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya akan kita iris setipis-tipis mungkin. Ini aku siapkan satu dan ukurannya pakai ukuran sedang. Setelah ini kita akan siapkan bawang merah. Kemudian bawang merahnya juga akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Nah, bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Dan semua bumbu yang akan kita pakai kita akan potong tipis-tipis, nggak perlu kita ulek. Kemudian kita di sini tambahkan juga cabai. Di sini aku pakai cabai keriting. Aku campur cabai rawit supaya lebih pedas. Tapi kalau bagi Flavis yang nggak suka pedas boleh nggak pakai cabai rawit. Bahkan kalau misalnya Flavis yang benar-benar nggak suka pedas, Flavis bisa ganti pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Kemudian setelah ini kita siap memasak, siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang, brambang dan juga bawang bombaynya. Kita akan tumis sampai nanti layu dan berbau harum. Baru kita akan masukkan cabenya. Setelah cabenya masuk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum banget. Dan warnanya juga sudah mulai agak kering kayak gini. Baru kita akan masukkan bahan-bahannya. Kita masukkan semuanya ya. Ada wortel, buncis, putren dan juga ada endok puyuhnya. Kita langsung cemplungin semuanya. Kemudian kita akan aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi gula jawa, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan kita tambahkan air. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti tercampur rata. Dan kita masaknya agak matang ya. Nah, biasanya kalau aku masak sayur itu kan nggak terlalu suka yang sampai matang ya, tapi untuk masakan yang satu ini akan lebih enak kalau dimasak sampai dia matang. Jadi artinya udah nggak terlalu kriuk-kriuk lagi. Nah, kira-kira kayak gini Flavis. Jadi warnanya memang sudah nggak hijau banget ya, karena memang sengaja masaknya lebih matang. Dan ini bikin rasanya jauh lebih enak. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok banget untuk kita lauk untuk sarapan ataupun makan malam. Kalau kita lagi malas masaknya ribet-ribet, ini menu cocok banget untuk kita bikin lauk. Nah, ini akan kita pakai bahan yang sangat sederhana. Di sini aku pakai timun ya. Ini timunnya aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian di sini kita hanya akan pakai bagian luarnya aja. Jadi bagian dalamnya akan kita buang. Kemudian ini timunnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya memanjang ya seperti ini. Hampir kayak korek api, cuman dia lebih besar. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai toge. Ini aku siapkan kurang lebih 2 genggam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Bumbunya itu cuman bawang dan juga cabai rawit. Kalau Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya itu ditiadakan. Jadi cuman pakai bawang putih aja juga rasanya udah enak banget. Pokoknya hari ini bikinnya itu simple banget. Menunya sederhana banget, tapi rasanya nanti enak banget. Ini cabenya akan kita potong. Kemudian kalau sudah dipotong kita akan sisihkan. Sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis bawang dan juga cabenya sampai nanti harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kemudian kita akan masukkan timunnya terlebih dahulu. Kita akan oseng-oseng, kita akan aduk-aduk. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan togenya. Nah, togenya sudah masuk.
Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Nah, masak timun dan toge ini sudah nggak perlu lagi dikasih air, jadi nanti kalau dikasih air rasanya nggak akan enak lagi. Jadi cukup ditumis, kita aduk-aduk, tambahkan garam, kalaupun pakai penyedap rasa juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah, kita akan aduk-aduk sebentar aja, nggak usah lama-lama, karena toge dan timun cepet banget matangnya. Nah, seperti ini aja Fluffy, ini sudah mateng. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget, udah makan pakai ini aja, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan nangka muda. Ini nangkanya kita potong sekecil-kecil mungkin ya, atau dicacak atau dicincang. Kemudian setelah itu kita akan rebus terlebih dahulu nangka yang sudah tadi kita cincang. Ini supaya getah-getahnya tuh hilang, dan juga nanti pada saat kita numisnya itu nggak usah terlalu lama karena nangkanya sudah matang dan sudah empuk. Nah, ini akan kita rebus kurang lebih 20 menit. Kalau misalnya sudah 20 menit atau kira-kira sudah empuk ya, itu kita akan angkat. Nah, setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Untuk bumbunya pertama-tama di sini kita siapkan kecombrang, atau ada yang bilang bunga kincung atau bunga honje. Kalau kita Fluffy Kasih ngomongnya bunga kecombrang ya. Ini nanti bikin aroma tumisan nangkanya jadi semakin wangi banget dan rasanya enak banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi cabai. Di sini aku pakainya cabai rawit dan juga cabai keriting biar mantep nanti. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh dikurangin atau ditiadakan juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi brambang atau bawang merah. Ini bawangnya kita pakainya yang banyak ya, supaya nanti masakannya semakin sedap dan juga gurih. Nah, selain ada bawang merah, kita akan tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai ada lengkuas ya. Lengkuasnya boleh dikeprek, boleh dipotong tipis. Kemudian ada serai, ini satu batang aja boleh dipotong dan juga boleh dikeprek. Setelah ini kita tambahkan lagi daun salam, dan yang paling penting ini ada pete. Terus kalau misalnya bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, terlebih dahulu kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu dan berbau harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bumbu lainnya. Tadi ada salam, ada serai, ada laos, ada kecombrang, dan juga ada cabai rawitnya. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya layu dan juga harum, tapi nggak boleh terlalu kering banget ya. Kemudian baru masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bumbu dan bahan tercampur rata seperti ini. Baru nanti kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Untuk penyedap rasa, Fluffy bisa sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy. Kalaupun Fluffy nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah enak banget karena bumbunya itu udah komplit banget. Kemudian setelah ini kita akan tutup supaya bumbunya lebih ngeresep lagi. Kemudian kalau kira-kira sudah agak asat, kita aduk lagi. Dan ini tekstur tumisannya itu nggak boleh sampai kayak masih ada basahnya ya. Jadi diusahakan benar-benar kering tumisannya. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan petenya. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka makan pete, masih ada rasa krius-kriusnya,
itu masukinnya di awal setelah bumbu ditumis ya. Tapi kalau aku lebih suka makan pete yang masih kletus-kletus gitu, masih krius-krius. Jadi aku masukinnya di akhir masakan kalau kira-kira sudah mau diangkat. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Wah ini aromanya udah harum banget, wangi kecombrang, wangi pete. Wah ini rasanya akan enak banget, apalagi nanti kita akan makan pakai nasi yang masih kemebul, terus ada tempe goreng serengnya atau tempe goreng tepungnya. Pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.